Pemirsa, fenomena whipping atau gas tertawa masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Gas yang sejatinya diperuntukkan untuk kebutuhan memasak ternyata banyak disalahgunakan dengan cara dihirup demi mendapatkan euforia sesaat. Produk yang dikenal dengan nama whipping tengah menjadi sorotan publik setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan peringatan terkait potensi bahaya penyalahgunaannya. Meski bukan tergolong obat maupun narkotika, penggunaan produk ini di luar peruntukannya dinilai beresiko serius terhadap kesehatan. Whipping merupakan tabung gas yang mengandung nitros oksid. Zat ini secara legal digunakan di bidang kuliner, khususnya pembuatan krim kocok serta di dunia medis dengan pengawasan tenaga profesional. Namun belakangan gas tersebut disalahgunakan dengan cara dihirup langsung untuk mendapatkan sensasi euforia sesaat. Kini BPOM menyoroti peredaran whipping yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sorotan ini mencuat setelah muncul dugaan bahwa gas tersebut berkaitan dengan meninggalnya seorang selebgram. Selain melakukan evaluasi mendalam, BPOM juga akan memperketat pengawasan bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Polri hingga Kementerian Kesehatan. Ketika kadar nitrogen oksida dalam tubuh meningkat dan suplai oksigen menurun, kondisi tersebut dapat memicu gangguan serius pada organ tubuh. Dan untuk mengetahui bahaya whipping atau gas tertawa yang kini sedang ramai diperbincangkan, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Brigjen Supianto. Pak Supianto, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Supianto, belakangan viral nih soal whipping. Sebenarnya apa sih Pak whipping ini? Jadi whipping adalah gas nitrous oxide atau dinitrogen oksida yang biasanya dikemas di dalam tabung berwarna pink, makanya disebut whipping. Ini adalah senyawa yang punya rumus kimia N2O. Dia bersifat anestesi disosiatif. Dan ini kalau dihirup secara langsung sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Tapi Pak Supianto, yang viral netizen itu bilang begitu dihirup whipping ini efeknya hanya sesaat saja. Sebenarnya apa sih Pak dampak medis yang paling serius apabila seorang menghirup whipping? Seperti efek euforia atau senang atau ketawa memang sementara, tidak lebih dari 5 menit. Untuk itu maka penggunanya akan menggunakan berulang-ulang. Penggunaan berulang-ulang inilah yang akan menimbulkan bahaya lanjutan. Setidaknya pertama terkait dengan hipoksia, yaitu kekurangan suplai oksigen di pada otak. Yang ini kalau terjadi dalam rentang waktu yang lama, itu akan bisa merusak otak. Yang kedua terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung. Ini akan menyebabkan aritmia, yaitu detak atau ritme jantung yang tidak beraturan. Manakala seseorang sudah mempunyai masalah dengan jantung, ini bisa sangat berbahaya karena bisa menyebabkan henti jantung yang berakibat orang bisa mati mendadak. Kemudian yang ketiga terkait dengan kerusakan saraf akibat defisiensi vitamin B12. Di mana pada akhirnya jika ini berlangsung secara terus-menerus akan berakibat pada kelumpuhan. Bapak, kalau tadi kan yang disebutkan dampak secara fisik ya, tapi sebenarnya kalau dari whipping kan nampaknya juga bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau dampaknya secara psikologis seperti apa, Pak? Iya, dari dampak psikologis karena dia adalah mengarah pada sistem saraf pusat, dia akan merilis yang namanya hormon dopamin, yaitu hormon bahagia atau senang. Dan ini kalau berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan. Sehingga manakala orang ini ingin mendapatkan efek merasa sakit kepala, dia kembali akan menggunakan
zat ini secara berulang. Sehingga ini yang berbahaya kalau dia berulang menggunakan nitrous oxide secara terus-menerus. Tadi saya sampaikan dampaknya jangka panjang adalah bisa kelumpuhan, bisa juga saraf-saraf di otak itu bisa juga cacat permanen dan bisa menimbulkan henti jantung atau mati mendadak. Bapak, jika memang efeknya euforia, ini kan berarti seperti narkotika. Mengapa sampai saat ini whipping belum dimasukkan dalam golongan narkotika? Jadi untuk sesuatu zat itu bisa digolongkan di dalam narkotika, psikotropika atau zat lain, itu kita berpedoman pada ketentuan Badan Kesehatan Internasional atau WHO. Di mana untuk nitrous oxide ini masih di dalam kategori pre-review. Jadi belum masuk di critical review. Biasanya setiap masing-masing negara itu berpedoman pada ini. Manakala nanti sudah masuk pada critical review, itu kita bahas di masing-masing negara. Kalau di kita ada namanya Komite Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sehingga kita akan bahas jika sudah masuk di dalam kategori critical review. Tapi ini belum masuk. Namun demikian karena ini sudah digunakan secara masif dan bahayanya juga sudah nyata, maka kita walaupun belum masuk di dalam kategori narkotika, maka kita perlu melakukan pembatasan-pembatasan di dalam penyalahgunaan nitrous oxide ini atau whipping ini. Pembatasan seperti apa Pak yang dilakukan? Karena kan kalau kita melihat dari salah satu kasus yang viral belakangan, nampaknya whipping ini mudah sekali Pak untuk dibeli, misalnya bisa lewat online. Iya betul, makanya kami sekarang sedang berkomunikasi secara intens baik dengan Polri, dengan Kemenkes, dengan Badan POM untuk membuat regulasi yang lebih ketat baik terkait dengan distribusi maupun pengawasan. Distribusi terutama yang terkait dengan BTP atau bahan tambahan pangan yang memang sekarang banyak digunakan di dalam industri kuliner, baik sebagai propellant agent untuk pembuatan krim kocok atau whipped cream, maupun untuk topping-topping di dalam pembuatan minuman kopi dan seterusnya. Sejauh ini apakah ada aturan lain Pak selain memang aturan yang dalam koridor makanan ya Pak untuk whipping ini? Ini kan karena kan mulai berbahaya ya karena bisa menyebabkan kematian juga ternyata. Iya, aturan lain terkait dengan Permenkes bahwa nitrous oxide adalah termasuk di dalam gas medis sehingga penggunaan dan pengaturannya memang khusus dijual atau didistribusi ke rumah sakit yang untuk gas medis tidak boleh diperjualbelikan secara perorangan. Beda dengan memang untuk yang bahan tambahan pangan itu sekarang memang memungkinkan bisa dijual secara perorangan. Namun kita harapkan bahwa ke depan ada aturan bahwa walaupun dalam kategori bahan tambahan pangan dia pembeliannya harus jelas dan bisa tertelusur memang digunakan untuk industri kuliner, bukan disalahgunakan dihirup sehingga membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Artinya akan dilakukan razia ya dari BNN, kemudian juga penguatan regulasi apa supaya tidak ada celah dan juga penyalahgunaan misalnya untuk whipping ini diperjualbelikan perorangan dan bukan untuk peruntukan yang seharusnya. Terima kasih Kapuslap Narkotika BNN Brigjen Supianto sudah berbincang bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa, polisi berpeluang menggelar razia penyalahgunaan whipping atau gas tawa dengan senyawa N2O. Upaya paksa dilakukan apabila penggunaan gas tawa tidak dilakukan semestinya. Polda Metro Jaya mengungkap bahwa N2O saat ini masih membutuhkan dan juga dibutuhkan dalam industri kuliner. Meski demikian, polisi sudah mendeteksi banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan gas tersebut. Polisi menganalogikan alkohol yang masih digunakan untuk kebutuhan medis. Razia akan digelar apabila adanya masyarakat yang menyalahgunakan fungsi alkohol. Oleh karena itu, razia untuk whipping akan dilakukan seperti penindakan penyalahgunaan alkohol. Saat ini, razia masih belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Di
kita melihat razia dilakukan apabila itu digunakan tidak pada peruntukannya. Kalau itu digunakan pada peruntukan, contoh, saya contohkan dengan asumsikan dengan alkohol. Alkohol kadar 70%, 80% digunakan untuk membunuh bakteri, untuk membersihkan luka. Tetapi apabila disalahgunakan, dikonsumsi, dicampur dengan minuman lain, berakibat kepada kematian. Itu saya analogikan seperti itu. Ada lagi? Polda Metro Jaya mulai melakukan pemantauan mengenai penyalahgunaan whipping atau gas tawa. Polisi berharap pemerintah dan stakeholder terkait membuat aturan yang ketat soal penggunaan gas dengan senyawa N20 itu. Dari Direktorat Tipit Narkoba Barreskrim Polri, BNN dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya sudah mencoba melakukan himbauan, sudah melaksanakan rapat koordinasi, termasuk kami dari Polda Metro Jaya, Bin Humas juga hadir pada saat melaksanakan Zoom meeting bersama Kementerian Kesehatan dan BP POM tentang regulasi terkait tentang gas N2O. Semoga ada regulasi kepada kementerian, kelembagaan yang berkompeten untuk bisa mengkaji, untuk bisa mengatur bagaimana regulasi dari gas N2O ini. Terjawab ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.